Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membahas seputar Latsar CPNS, di mana tujuan dari video ini adalah untuk sharing terkait mengenai kurikulum Latsar CPNS di tahun 2021 hingga saat ini yang sedang digunakan oleh lembaga kediktlatan di Indonesia. Sebagai informasi juga kepada teman-teman yang menonton video bahwa setiap tahunnya LAN sebagai lembaga pusat kediktlatan di Indonesia itu selalu mengupgrade kurikulumnya dan selalu memberikan inovasi-inovasi untuk kelebihan atau bagaimana Latsar CPNS bisa dilaksanakan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sehingga kurikulum Latsar CPNS itu setiap tahunnya ada perkembangan terkait mengenai penyelenggaraannya hingga kurikulum Latsar CPNS itu sendiri. Nah, teman-teman semua dalam proses atau penyelenggaraan Latsar CPNS sejak di tahun 2021 dan penyelenggaraannya di tahun 2022, LAN itu membagi menjadi 3 metode pembelajaran. Metode pertama adalah pelatihan klasikal, yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning. Nah, di era COVID-19 saat itu lagi marak-maraknya, distance learning ini adalah metode pembelajaran yang paling efektif dilaksanakan. Namun saat ini karena pandemi COVID-19 di tahun 2022 sudah semakin berkurang, lembaga kediktlatan itu memilih antara pelatihan klasikal dan blended learning. Nah, Widyaswara akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara ketiga metode pembelajaran ini. Untuk metode pembelajaran pada pelatihan klasikal, tentunya seluruh tatap muka itu dilaksanakan dengan tatap muka langsung. Sedangkan blended learning dan distance learning itu menggunakan tatap muka daring. Nah, perbedaan yang mencolok antara blended learning dan distance learning, teman-teman bisa melihat di sini bahwa pada blended learning ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama pelatihan mandiri, ini sama pada distance learning. Yang berikutnya adalah tahapan kedua adalah distance learning, di mana di sini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ada e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dan perbedaan yang paling nyata di antara kedua pembelajaran ini, antara blended learning dan distance learning adalah pada part ketiga dari blended learning, yaitu pembelajaran klasikal. Jadi kalau blended learning ada sekitar 1 minggu di mana peserta diklat Latsar CPNS itu harus datang ke lembaga diklat penyelenggara Latsar CPNS itu sendiri. Nah, dalam desain Latsar CPNS Blended Learning itu tahapannya secara eksplisit itu dibagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama adalah MOOC atau Pre-Mobile Learning, di mana teman-teman adik-adik peserta Latsar CPNS itu harus terlebih dahulu belajar mandiri, ya, menggunakan aplikasi atau mobile learning ini yang disponsori oleh LAN. Adik-adik harus bisa mempelajari terkait mengenai modul-modul Latsar CPNS, ya, di mana sifat dari free mobile learning ini atau MOOC ini adalah bersifat micro learning. Jadi di dalam tampilan MOOC ini teman-teman nanti akan ketemu dengan aplikasi yang memunculkan video pembelajaran sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah itu teman-teman nanti akan ketemu dengan modul bahan ajar, ya, yang akan diperuntukkan buat peserta LATS untuk pelajari sendiri secara mandiri. Nah, setelah MOOC ini dipelajari oleh teman-teman peserta LATSAR, setelah itu nantinya di akhir MOOC ini teman-teman akan ikut ujian kelulusan pada MOOC. Jadi sebelum melangkah ke part kedua pada distance learning, teman-teman itu harus lulus dulu di MOOC. Kalau tidak salah jumlah soalnya itu sekitar 100 nomor pilihan ganda dan itu seputar terkait mengenai materi-materi pada agenda 1 hingga agenda ketiga. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah lulus, kalau tidak salah minimal standar kelulusan itu adalah 72. Ya, 72. Tidak ada yang namanya harus poin A atau misalkan dapat angka 100 baru bisa masuk ke distance learning. Di sini hanya ada batas minimal di angka 72. Nah, setelah teman-teman sudah lulus pada MOOC ini,
teman-teman Latsar akan masuk ke stase kedua atau part kedua adalah distance learning, di mana pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Jadi kalau di distance learning ini akan dibagi menjadi 4 agenda. Agenda pertama adalah agenda sikap perilaku bela negara, yang agenda kedua adalah agenda berakhlak, agenda ketiga adalah peran dan kedudukan ASN, dan agenda keempat adalah aktualisasi itu sendiri. Nah, ketika teman-teman semua telah melaksanakan distance learning, ya distance learning ini teman-teman semua akan mengetahui pokok-pokok atau seperti apa sih sebenarnya teman-teman ketika menjadi seorang PNS nantinya. Nah, setelah distance learning ini dilaksanakan dan teman-teman akan menghadapi yang namanya ujian rancangan aktualisasi. Seluruh proses tersebut hingga rancangan aktualisasi ini akan menggunakan metode pembelajaran daring di mana teman-teman tidak akan ketemu langsung dengan widesuaranya maupun tenaga pengajarnya. Setelah rencana aktualisasi diseminarkan dan teman-teman juga melakukan rencana kerja pada tempat kerjanya, rencana aktualisasi, teman-teman juga nanti diperuntukkan untuk melaksanakan pembelajaran klasikal selama 6 hari. Ya, jadi teman-teman yang melakukan blended learning itu harus masuk asrama, ya, masuk asrama pembelajaran klasikal selama 6 hari pelatihan. Dan setelah itu teman-teman akan masuk ke agenda PKTBT, di mana tujuannya adalah untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, kalau misalkan Widyaswara kan bekerja di Kementerian Dalam Negeri, penguatan kompetensi teknis bidang tugasnya itu berkaitan mengenai organisasi Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu juga membawahi terkait mengenai keuangan daerah, keuangan negara. Setelah itu kita juga pelajari mengenai profil Kemendagri, terus tusi-tusi dari Kemendagri itu seperti apa. Jadi PKTBT ini akan kembali kepada instansi teman-teman semua bekerja atau diangkat di jabatan pada instansi di mana. Nah, berikutnya dalam desain Latsar CPNS ini, teman-teman semua di tahun 2015, 2016 sampai di tahun 2019, agenda kedua pada Latsar CPNS itu selalu identik dengan akronim ANEKA, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tapi sejak di tahun 2021, LAN mencoba untuk melakukan inovasi dan melakukan perombakan desain kurikulum yang awalnya dia bernama Aneka, sekarang dia berubah menjadi konsepnya adalah ASN berakhlak atau core value ASN-nya disebut sebagai ASN berakhlak. Apa itu ASN berakhlak? Ini adalah akronim dari bernya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi diharapkan dengan core value ini akhirnya menghadirkan sebuah employee value proposition atau employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Nah, kenapa harus penting adanya core value ASN ini? Adanya perubahan dari aneka menjadi core value ini ada beberapa unsur-unsur atau alasan kenapa akhirnya adanya core value ASN ini. Yang pertama adalah mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN. Jadi betul dari kurikulum aneka sebenarnya itu kompleks, besar, terlalu besar sehingga mengalami kesulitan untuk dicerna, mulai dari tenaga pengajarnya hingga peserta Latsar CPNS itu sendiri. Setelah adanya core value berakhlak ini, nilai dasar itu akhirnya menjadi lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satuan rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Betul sekali. Jadi dalam instansi pemerintahan sendiri sebenarnya sudah menuliskan atau menyepakati nilai-nilai dasar pada institusinya. Hadirnya core value ini menyeragamkan nilai-nilai tersebut untuk mencapai tujuan bersama negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah core value itu akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Yang keempat adalah memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain. Ya, dengan keseragaman ini tentunya
ketika kita berpindah atau terjadi mutasi antar kementerian atau antar pemerintah daerah, akan tidak terjadinya gap ya yang cukup besar dengan core value yang sama. Yang kelima adalah menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka yang panjang. Nah, hal yang penting juga nih buat teman-teman semua ketika kita membahas mengenai kurikulum Latsar CPNS, di sini disampaikan bahwa agendanya apa saja nih. Jadi penanda agenda ini adalah tahapan-tahapan yang biasanya menurut saya sebagai seorang widyaswara akan membantu pengajar ya untuk memberikan sign bahwa ini sudah tahapan kedua atau tahapan ketiga itu untuk widyaswara. Tapi kalau dari peserta biasanya kegunaan agenda ini untuk melihat sejauh mana kita sudah masuk pada Latsar, sudah berapa persen pembelajaran kita. Yang kedua, ketika kita sudah masuk ke agenda ketiga, berarti sudah ada tanda bahwa Anda akan sedikit lagi ujian. Ya. Agenda pertama, tadi saya sudah sampaikan ada 4 agenda. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara. Agenda kedua adalah nilai dasar PNS yang dulunya disebut sebagai aneka dan hari ini sudah disebut sebagai berakhlak. Yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan habituasi. Tapi sekarang di tahun 2022 habituasi ini tidak lagi relevan menggunakan kata habituasi tapi sudah diganti dengan kata-kata aktualisasi. Nah, part kedua adalah kurikulum penguatan bidang tugas ya yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di Kementerian Dalam Negeri kami mengajarkan terkait mengenai profil Kemendagri, unsur-unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bagaimana keuangan negara itu dikelola dan di Kemendagri itu menjadi seorang pengawas dan pembina dalam penggunaan keuangan daerah. Nah, dalam penjelasannya ya teman-teman semua, dalam penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter ASN ya di mana di era-era sebelum berakhlak ini mata pelatihan itu terjadi perubahan yang cukup signifikan ya adik-adik atau teman-teman bisa melihat di layarnya bahwa agenda 1 sampai ke 4 itu masih sama ya masih sama sikap perilaku bela negara, nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dan habituasi. Yang membedakannya adalah ketika teman-teman sudah masuk ke sisi mata diklatnya atau mata ampu yang akan diajarkan. Untuk di agenda pertama, ini mata pelatihannya adalah Wasbang, nilai-nilai bela negara, analisis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan untuk perubahan ini akan dikembalikan lagi kepada widyaswaranya atau tenaga pengajarnya. Kalau saya biasanya ngajar untuk pola blended ini, saya masih mengadopsi ketiga mata pelatihan ini, tapi coba untuk mengcombine karena kalau kita menggunakan distance learning secara keseluruhan, yang biasanya itu 4 hari ini nambah jadi 1 hari, jadi ada 5 hari. Dan proses pembelajarannya itu dalam 5 hari, ada 1 hari yang namanya evaluasi untuk mereview kembali dari 3 materi terdahulu. Nah, berikutnya adalah pada agenda kedua, ya ini teman-teman tadi yang saya bilang bahwa agenda kedua itu selalu identik dengan akronim ANEKA, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dari 5 mata pelatihan ini akhirnya terjadi penyempurnaan kurikulum yang diganti namanya. Yang tadi saya sudah sampaikan, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti saya jelaskan secara rinci apakah namanya saja yang berubah atau betul-betul di dalam mata pelatihan ini dirombak secara keseluruhan mengenai nilai-nilai dasar pada aneka. Nah, agenda ketiga adalah kedudukan dan peran ASN. Nah, karena ada penyempurnaan kurikulum, nama agenda tersebut akhirnya ditambahkan menuju Smart ASN. Ya, agenda ketiga ini di mana bagian-bagian dari mata pelatihannya terdahulu itu adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan yang terakhir adalah whole of government. Nah, pada perubahan atau penyempurnaan kurikulum ini, pada agenda ketiga itu sisa 2, yang satunya tetap bertahan, manajemen ASN, yang kedua adalah smart ASN. Jadi, whole of government itu berpindah di agenda kedua, atau dikenal dengan kolaboratif, dan pelayanan publik itu sudah masuk di berorientasi pelayanan.
Nanti saya jelaskan secara terperinci. Nah, pada agenda habituasi, mata pelatihan itu adalah aktualisasi ini yang saya katakan. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya lebih sepakat menggunakan kata-kata aktualisasi, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar atau core value tersebut. Nah, disinilah penyempurnaan kurikulum Latsar CPNS, di mana terjadi beberapa merger atau penyatuan materi antara agenda 2 dan agenda ketiga. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa pelayanan publik itu akhirnya masuk ya di dalam berorientasi pelayanan dan menjadi salah satu core value dalam Latsar yang awalnya dulu itu tidak menjadi core value. Jadi pelayanan publik itu bukan core value dulu. Nah, sekarang itu sudah masuk di salah satu sebagai core value-nya. Nah, di akuntabel, dulu disebut akuntabilitas, core value-nya itu dia merupakan penggabungan antara mata diklat akuntabilitas dan anti korupsi. Jadi pertanggungjawaban itu tidak hanya dilihat dari pelaporan, tapi juga pertanggungjawaban pada negara. Nah, di sini sih sebenarnya juga menjadi dilema saat mata diklat itu masih menggunakan akronim aneka ya. Kami menjelaskan mengenai pertanggungjawaban di mata diklat akuntabilitas, tapi kita juga menjelaskan mengenai pertanggungjawaban di anti korupsi. Nah, ini yang membuat akhirnya saya khususnya sepakat bahwa ketika adanya penyempurnaan kurikulum pada akuntabel ini, rohnya memang betul akuntabilitas dan anti korupsi. Dan peserta Latsar CPNS itu harus paham bahwa pertanggungjawaban itu hanya tidak boleh dilihat dari cover pertanggungjawabannya, tapi juga bagaimana seorang CPNS atau PNS itu bisa bertanggung jawab pada negara dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran korupsi. Berikutnya adalah kompeten. Kompeten ini sebenarnya rohnya sama dengan manajemen ASN. Ya, kompeten ini adalah manajemen ASN. Tapi dalam kompeten ini juga ditekankan bagaimana seorang latsar, seorang peserta CPNS, peserta latsar CPNS dan seluruh ASN itu mampu untuk selalu belajar, selalu bersedia untuk mengajarkan dan selalu siap untuk memberikan kemampuan yang terus-menerus berkembang. Makanya di sini dimasukkanlah unsur-unsur kompeten dan berkaitan mengenai manajemen ASN. Mata diklat berikutnya adalah harmonis. Ini sama dengan etika publik. Bagaimana kita beretika, ya beretika terhadap proses-proses yang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saya juga merasa ketika saya membaca modul harmonis ini kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan Pancasila. Ya, bagaimana teman-teman itu menerapkan yang namanya panduan berperilaku sesuai dengan Pancasila, bagaimana teman-teman juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam mata diklat harmonis ini. Makanya kalau saya mengajar mata diklat harmonis, saya selalu mengaitkan dengan dua agenda itu pula, walaupun memang dalam bungkusannya harmonis ini identik pada etika publik. Berikutnya adalah loyal. Nah, loyal ini merupakan gabungan dengan materi nasionalisme. Loyal di sini dijelaskan pada modulnya itu terbagi atas 3 loyal. Loyal terhadap negara, loyal terhadap institusi, dan loyal terhadap pemimpin. Di sini ada loyal seperti itu. Yang kedua terakhir adalah adaptif. Ini sama dengan komitmen mutu. Jadi kita bisa ingat bahwa ada empat nilai dasar dari komitmen mutu. Ya, yang paling pertama adalah kuantitas, kualitas, inovasi itu sendiri, dan mutu. Bagaimana caranya teman-teman menjaga mutu itu sendiri dengan sebuah komitmen. Nah, adaptif di sini memang kalau menurut saya adalah relevan dengan kompeten. Ketika kita sudah siap belajar, kita sudah siap ingin mengajarkan, dan kita siap untuk berkembang, maka lahirlah yang namanya adaptif itu sendiri. Berinovasinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaborasi ini memang relevan dengan mata diklat terdahulu, yaitu Whole of Government, bagaimana merupakan salah satu pendekatan pemerintahan untuk mengkolaborasikan seluruh unsur-unsur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau misalkan pada mata diklat akronim berakhlak, ya, jadi berakhlak itu, mohon maaf, pada akronim aneka akuntabilitas nanti akan dituangkan lagi menjadi nilai-nilai. Itu yang menjadi sebuah kebingungan sih sebenarnya, karena Widya Suara selalu membaca bahan ajar atau bahan tayang yang beredar maupun yang diberikan oleh LAN itu tidak memberikan nilai-nilai yang jelas terkait mengenai mata diklat tersebut.
Sedangkan pada penyempurnaan kurikulum core value ASN berakhlak ini sudah disampaikan bahwa berakhlak adalah nilai dasar dan memiliki arti serta panduan perilaku. Nah, ini sangat-sangat penting buat teman-teman peserta Latsar menyusun nantinya laporan aktualisasi. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman melihat di sini ada pembagiannya nilai dasar, arti dan panduan perilaku. Nantinya panduan perilaku ini akan dicocokkan dengan aktualisasinya teman-teman semua. Ini adalah beberapa jabaran-jabarannya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh karena videonya saya berharap tidak terlalu lama. Jadi ini adalah seputar kurang lebih seperti penyempurnaan kurikulum Latsar CPNS dan saya tekankan lagi setiap tahunnya LAN mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi hingga kesempurnaan pada kurikulum Latsar CPNS itu bisa diterima dengan baik oleh peserta-peserta Latsar. Demikianlah informasi seputar Latsar CPNS dengan core value berakhlak ASN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.